Radio SAS FM menunjukkan pukul 7 pagi. Mutiara Hikmah SAS FM dituturkan dari Abnu Abbas. Maksud kami dituturkan dari Abu Abbas Abdurrahman bin Jabr radhiyallahu an yang berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, telapak kaki seseorang yang terkena debu sewaktu berjuang di jalan Allah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Terjemah hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat, apakah Anda ingin beriklan di menit ini? Hubungi 0852 5752 1234. Sekali lagi di 0852 5752 1234. Information, knowledge, motivation, music, inspiration. 107.5 SAS FM, Inspiration Muslim Radio Indonesia.
Anda akan mengikuti Talkshow interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming sasfmsurabaya.net. Radio Inspirasi Muslim Sejuk Bermakna. Sahabat, saya Alik A3 di ruang Gatekeeper. Saya ditemani oleh Bella Natasha dan alhamdulillah Irabbil Alamin. Kali ini kita berjumpa kembali sahabat di program Muslimah Insight. Tidak lupa sahabat, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pagi ini kepada diri kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah pada diri kita. Tema kita sahabat di Muslimah Insight untuk edisi kali ini, yaitu tips menambah ilmu untuk muslimah yang sibuk. Mengapa ini perlu sahabat, dan yang disebut ilmu itu yang apa sih, dan bagaimana caranya? Untuk membahas hal tersebut, sahabat, telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Kastini S. Kaspan. Beliau merupakan motivator cantik mulia. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Kastini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nih Bu? Alhamdulillah, Hirupil Alamin, sehat walafiat. Insya Allah tetap semangat Mas Alik. Ya, walaupun lagi sibuk, ya, tetap bisa meluangkan waktu ke SAS FM ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, ini bukunya sudah kejar tayang ya Bu. Kejar tayang istilahnya. Insya Allah ini. Kalau di buku itu deadline ya Bu ya. Iya betul. Ini tapi sudah dikejar-kejar, harus selesai minggu ini semua naskah sempurna dan insya Allah masuk editing, kemudian baru masuk cetak. Insya Allah. Nah, ini dia nih ditunggu-tunggu ini para muslim. Insya Allah ya. Ditunggu. Mudah-mudahan para pembaca nanti bisa mengambil manfaat dari buku tersebut. Amin. Baik-baik. Sahabat, nanti silakan 38 nanti Anda boleh bergabung bersama kita di sini. Line telepon kita sahabat bisa Anda manfaatkan untuk bertanya bersama Ibu Kastini di sini di 8297299. Tentu sahabat, Anda juga bisa memanfaatkan SMS dan WA kita di 0812306345. Saya sapa Anda sahabat yang mungkin saat ini sedang di jalan, Anda mungkin lagi terjebak kepadatan, kepadatan kota Surabaya. Kemudian apakah Anda sudah sampai di tempat kerja? Mudah-mudahan bahasan kita ini bisa menambah wawasan untuk Anda semuanya sahabat. Baik Ibu Kastini S. Kaspan, kita langsung membahas tema kita, tips menambah ilmu untuk muslimah yang sibuk. Mengapa ini perlu ditambah ya Bu ya? Padahal ya namanya mungkin ya muslimah kan banyak Bu ya. Ada yang mungkin masih belum nikah, ada yang sudah ibu-ibu lah, saya nih sudah punya anak Mas, enggak usah lah. Ada yang mungkin barangkali begitu ya Bu ya. Kenapa sih Bu ini penting kita perlu menambah ilmu? Iya Mas, namanya orang hidup ya Mas ya. Keadaan tuh selalu berubah, kondisi selalu berubah. Nah kita perlu, walaupun sudah katakanlah sarjana ya Mas ya, ada yang kuliahnya sudah S1, S2 dan sebagainya, sudah bekerja atau sudah jadi istri, sudah jadi ibu, tetap perlu cari ilmu. Terutama ya ilmu kan macam-macam ya Mas ya. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat ya. Terutama ilmu yang wajib kita kuasai, kita miliki adalah ilmu tentang hidup itu sendiri. Karena kita tidak sekolah lagi, kita sudah tidak kuliah lagi, tapi yang namanya kehidupan ini terus berjalan dan kita memasuki sebetulnya universitas kehidupan ini sebetulnya. Maka kalau kita tidak cari ilmu Mas, ya dari mana kita mendapatkan solusi-solusi seandainya kita mendapat masalah, atau dari mana kita mendapatkan ide-ide baru kalau kita ingin melakukan sesuatu. Sehingga mencari ilmu ini Masya Allah penting sekali, harus kita agendakan, harus kita berikan porsi waktu dari semua waktu yang kita miliki. 1 hari 24 jam itu mesti ada porsi untuk mencari ilmu Mas Alif. Bu, walaupun sudah sarjana, S1, S2, S3, doktor, ini tidak S4 ada nggak ya? Ini tidak menjamin ya Bu ya? Iya, kenyataannya kenyataannya nih, seseorang yang mempelajari ilmu di perguruan tinggi itu kan sangat spesifik ya yang dia pelajari, apalagi semakin tinggi S-nya, semakin banyak S-nya ya. Itu semakin spesifik ya kan. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak mencari ilmu di luar itu gitu ya, pandangan kita terhadap masalah-masalah dalam kehidupan ini terlalu sempit gitu Mas Alik. Jadi kita perlu menuntut ilmu itu
tidak hanya di bidang keilmuan ya, di bidang akademik yang kita tuntut di perguruan tinggi. Salah saya ya ngomongnya. Apa ilmu itu, tidak perlu dituntut ya, karena dia nggak salah. Ya itu ya. Ini perlu revisi nih. Jadi Mas harusnya Alik. Apa itu Bu? Iya, mencari saja, mencari ilmu. Jangan menuntut ilmu ya. Ilmu nggak salah. Iya, ini seringkali kita bahasa ini seringkali kenapa ya kita harus menuntut ilmu loh, ilmu nggak salah kok dituntut. Iya, nah jadi meskipun kita itu sudah belajar sampai profesor bahkan ya, kadang-kadang kan ya nyun sewu ya Mas Alik, saya dulu juga waktu kuliah itu kalau melihat profesor tuh kan kayaknya apalagi yang kepalanya udah botak. Ya, wih pinter banget nih orang tebal. Ini gitu ya. Ya kadang-kadang kita berpikir wah ini pinter, dan kita berpikir dia mungkin bisa menguasai semua, ternyata tidak juga gitu ya. Dia hanya tahu apa yang dia kuasai di bidang akademis yang dipelajarinya gitu ya. Tapi untuk yang lain sebetulnya dia juga nggak ngerti gitu kan. Jadi sebetulnya untuk kita yang sudah belajar sampai kayak gitu pun kita nggak boleh tinggi hati, tidak boleh merasa aku sudah sampai profesor, udah sampai S3, sudah doktor aku ini gitu, sudah pakar aku ini, nggak perlu lagi cari ilmu. Nggak boleh seperti itu menurut saya. Karena ilmu itu sangat luas, ilmu itu milik Allah itu sangat luas. Dari semua ilmu yang ada di bumi ini kan, ya seperti kita mencelupkan jari kita di lautan dan air yang menetes itu seperti ilmu yang dimiliki oleh para ilmuwan di seluruh dunia ini. Sedangkan ilmu Allah itu yang ada di lautan itu, bayangkan. Jadi masih banyak ilmu-ilmu yang harusnya kita juga tetap cari gitu Mas Alik. Walaupun seorang muslimah yang sudah jadi owner sebuah perusahaan begitu yang sudah sukses begitu, itu juga masih perlu tetap karena kita tidak tahu keadaan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Orang yang tidak update ilmunya ya lama-kelamaan dia akan stuck, dia akan mandek. Orang-orang yang masih muda-muda yang semangat cari ilmu, semangat melakukan inovasi pembaruan itu akan berlari lebih cepat. Sedangkan dia itu stuck di situ, diam di situ. Akibatnya apa? Lama-lama mati pelan-pelan. Gitu. Sehingga apapun bidang kita geluti, kita tetap harus mencari ilmu. Nah, ilmu ini nanti kan macam-macam nih Mas Alik ya kan. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat gitu kan. Bu, jadi umur ini tidak menjadi batasan ya Bu. Ya, misalnya saya sudah tua nih, kayaknya sudah nggak mampu lagi deh untuk berpikir ini. Itu gimana Bu? Nah, justru kalau berpikir seperti itu malah mati kita. Ya. Nggak dipakai nih otaknya, pikirannya nggak dipakai, malah mati kita. Justru cepat matinya. Harus dipakai itu ya. Cepat matinya ini nanti gitu. Betul. Karena otak kita ya kan itu perlu dirangsang, perlu diberi rangsangan-rangsangan, stimulus-stimulus. Kita mendengarkan, kita melihat, kita berpikir, kita bertanya, itu menstimulus otak kita. Nah, kalau otak ini nggak dipakai, Mas, sudah nggak mau mikir, itu malas mikir, ya lama-lama sel-selnya itu mati, nggak dipakai. Gitu. Nah, akhirnya apa? Pikun gitu kan ya. Otak ini kan berhubungan juga dengan kemampuan physically tubuh kita juga. Jadi kalau otak nggak dipakai itu lama-lama ya juga fungsi tubuh kita juga akan lama-lama juga nggak bagus Mas, akan menurun. Turun, ya? Betul. Saya melihat orang-orang ya nyun sewu yang barusan pensiun, kemudian tidak mau lagi kumpul-kumpul sama orang, cari ilmu dan sebagainya, itu waduh cepet itu. Ya? Degradasinya cepat, turunnya itu cepat karena nganggur tadi. Nganggur betul. Kalau sebelum pensiun dia kan paling tidak berpikir misalnya di bidang pekerjaannya, dia harus bertemu orang, dia harus melayani orang, masih mikir otaknya. Tapi begitu pensiun dia kayaknya udah ngelemprek gitu. Semua apalagi kalau sudah dilayani semuanya, ya tidak mau lagi melakukan aktivitas secara normal seperti biasanya, udah diem aja paling nonton TV, bengong. Nah, itu cepat sekali. Berarti apapun yang terjadi otak harus tetap jalan ya Bu. Betul. Bahkan perlu senam otak ya. Emang ada ya Bu ya? Ada senam otak itu ya. Oke, ya. Nanti bisa dibagi tuh Bu. Senam otak itu bagaimana? Ya kalau di negara-negara yang tidak mengenal Islam ya, ada yang namanya game-game untuk melatih otak ya. Ada juga mengisi teka-teki. Nah, itu senam kan otak ya, itu senam otak. Tapi itu kan yang tidak mengenal ajaran Islam ya, menurut saya. Artinya ya itu baik-baik saja, tetapi kita harusnya tidak hanya itu ya Mas ya. Lalu kalau seharian tuh habis dipakai main game hanya untuk supaya tidak pikun tuh kan eman tuh Mas. Iya kan, usia sudah mendekati finish ini.
Nah, harusnya cari ilmunya itu lebih kenceng lagi untuk ilmu akhiratnya kan begitu Mas Ali. Gitu. Gimana caranya supaya kita itu lebih dekat sama Allah, lebih khusyuk. Ini untuk orang-orang yang katakanlah waktunya sudah banyak, tidak terlalu sibuk ya. Tapi kalau untuk yang sibuk ini sebetulnya yang perlu kita bahas Mas Ali. Baik. Jadi Bu Kasni tadi sempat bilang jadi yang perlu itu adalah ilmu kehidupan atau ilmu hidup, yang mana ini di akademisnya tidak ada Bu ya. Di perusahaan juga tidak ada. Iya, betul Mas Ali. Jadi ilmu kehidupan ini yang seperti apa? Nah, nanti kita bahas Bu ya di sesi selanjutnya. Yaitu apa saja sih ilmu itu? Nah, ini perlu juga kita tahu sahabat. Dan nanti kita bahas juga bagaimana caranya ya Bu ya. Baik, kita akan jeda dulu sahabat, dan tentunya Anda boleh bertanya, bergabung bersama kami di sini. Line telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Sahabat, tentunya kami akan kembali setelah yang satu ini. Doa Harian SAS FM. Doa minta kemuliaan keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah bagi kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabu pagi jam 7, Anda akan bersama dua Kang Hari dan Kang Hakim. Kang Hari sebagai konsultan SDM. Kita dikenal dari apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Banyak orang memiliki sebutan sebagai pemimpin, tetapi tidak pantas disebut sebagai pemimpin. Dan Kang Hakim sebagai trainer dan NLP coach. Bahwasanya kualitas seseorang itu bisa dilihat dari kualitas pertanyaannya. Kita bisa melihat intelektualitas seseorang, isi kepalanya dari pertanyaan dia. Keduanya akan bergantian memotivasi Anda dengan canda tawa tapi berisi. Ya kayak kelas inspiratif gitu ya kan, kelas inspiratif. Tapi ini memang coaching, bentuknya mentoring dan coaching memang yang didampingi sampai anak itu bisa. Atau Anda mengambil resiko seperti yang saya ambil dulu, bahwa saya keluar hari ini juga, saya meletakkan diri saya pada posisi kepepet, dan biasanya kalau kepepet kita banyak akal. Tukang Motivasi bersama Kang Hari dan Kang Hakim setiap hari Rabu jam 7 pagi. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS Radio, inspirasi muslim, sejuk, bermakna. Apa jadinya jika ada isi ulang kenikmatan? Andai saja Allah tuh pakai metode atau aturan regulasi, Allah tuh bikin regulasi pada manusia, isi ulang kenikmatan. Kita pasti bingung, isi ulang kenikmatan itu seandainya nanti sampai jam 8 kita nggak sujud syukur sama Allah, Allah akan ambil satu mata kita. Mungkin 8 kurang 5 menit, kita udah bingung tuh. Ambil wudhu dan kemudian kita sujud syukur di hadapan Allah. Kurang 1 menit jam 8, kita di tengah jalan gitu, kita langsung sibuk-sibuk ke masjid. Ya Allah ampuni aku bersyukur ya Allah. Nikmatmu mulai tadi malam sampai jam 8 ini ya Allah. Tapi Allah tidak pakai isi ulang kenikmatan. Kenikmatan itu terus diberikan walau kita tidak bersyukur. Ini yang harus kemudian logika yang sederhana yang harus kita pakaikan di hati kita, kita pancangkan di otak kita bahwa syukur harus lebih aplikatif, jangan hanya dirasa. The Power of Syukur bersama Bapak Abid Halimi setiap Kamis jam 7 pagi. Bermanfaat, menghibur, syar'i di SAS FM. .7,5 SAS FM. Sahabat, Idul Adha sebentar lagi. Apakah Anda sudah mempersiapkan hewan kurbannya? Percayakan kurban Anda, sahabat, kepada Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Untuk kurban kambing, sahabat, harga Rp2.500.000, sapi Rp18 juta, dan sapi patungan Rp2.600.000, maksimal 7 orang. Harga sudah termasuk biaya pemeliharaan, penyembelihan, dan juga pendistribusian.
Berkurban di Masjid Al-Akbar Surabaya, insya Allah pengelolaannya sesuai syariah dan pendistribusiannya tepat sasaran. Informasi selengkapnya sahabat silakan hubungi 031 828 9755 atau 56. Sekali lagi di 828 9755 atau 56. Baik, sama kita kembali lagi di program Muslimah Insight. Tema kita adalah tips menambah ilmu untuk muslimah yang sibuk. Dan kita masih bersama Ibu Kastini S. Kasman. Beliau merupakan motivator cantik mulia. Silakan sahabat bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya bersama kami di sini. Line telepon kita terbuka untuk Anda 8297299 dan juga SMS atau WA kita di 0812306345. Baik, Ibu Kastini, sekarang ketika kita sudah tahu mengapa sih perlu menuntut ilmu, ini diperlukan oleh siapapun, umurnya berapapun, ini penting ya Bu ya. Iya. Nah, mengenai ilmu Bu, banyak orang yang membaca itu ya, untuk ilmu itu ya membaca begitu. Sebenarnya apa sih macam-macam atau jenis-jenisnya ilmu itu? Iya. Ini yang saya bahas karena untuk wanita sibuk ya, untuk ibu-ibu sibuk, berarti asumsi saya orang-orang yang sibuk ini adalah yang sudah mengenyam pendidikan tinggi gitu tentunya ya. Jadi gini Mas Alik, ilmu itu kan macam-macam ya. Ada ilmu untuk dunia, ada ilmu untuk akhirat. Nah, kalau saya amati kita itu dari kecil gitu, kita dari kecil sama orang tua kita itu udah didoktrin kan, cari ilmu itu wajib gitu kan. Kita dari guru-guru agama kita juga gitu, tolabul ilmu itu wajib ya. Jadi ya ilmu wajib, cari ilmu wajib. Tapi yang kita cari ilmu itu adalah ilmu untuk kehidupan dunia gitu, kebanyakan ya. Yang kita cari. Jadi misalnya ilmu matematika gitu ya. Matematika kudu pinter. Gitu ya. IPA kudu pinter. Soalnya apa? Ya, nilainya harus bagus. Soalnya apa? Nanti biar dapat perguruan tinggi yang bagus. Nah, dapat perguruan tinggi yang bagus supaya apa? Supaya bisa dapat kerjaan yang bagus. Dapat kerjaan bagus supaya apa? Kan gitu. Supaya bisa pinter cari duit. Ya. Harapannya begitu. Iya, ya, itu sebetulnya muaranya adalah dunia, gitu ya kan. Jadi padahal kita itu ya nggak cukup di dunia kan ya. Hidup ini kan nggak cukup di dunia. Kita harus siapkan juga. Orang yang cerdas itu adalah yang mengingat bahwa nanti ada kehidupan sesudah mati bahkan gitu kan. Sehingga orang yang paling cerdas itu orang yang giat juga mencari bekal gitu untuk akhiratnya. Nah, maka kita perlu menyiapkan tenaga dan sebagainya. Kita perlu meluangkan waktu untuk cari ilmu, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi mau sukses dunia harus dengan ilmu, sukses akhirat juga harus dengan ilmu, sukses keduanya harus juga dengan ilmu. Iya. Itu Mas Ali. Jadi sekarang orang-orang yang sukses ini harus ditanya, itu ilmunya hanya untuk dunia, akhiratnya mana? Iya, gitu ya Bu ya. Betul. Itu perlu dijadikan tren tuh Mas. Oke, baik. Bu Kastini sudah ada yang bergabung di line telepon, kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah. Paling setia kita ini. Iya betul, terima kasih Bu Rini. Setia banget Bu Rini. Setia banget. Sama-sama itu. Terima kasih Bu nambah ilmu. Alhamdulillah. Iya, ini topiknya. Bu Rini ini kan selalu gabung ya di tiap acara kita, ini pasti sudah banyak ilmu. Sudah merasa begitu tidak Bu? Gimana ya? Utlubul ilma minal mahdi ilan. Waduh, Masya Allah. Mencarinya dari orang sampai mati ya. Luar biasa. Ya, ini dia ya, semangat yang mudah-mudahan menular ke sahabat SFM yang lain ini Bu Rini. Ya, gimana nih Bu? Memotivasi begitu. Makanya menyembunyikan ilmu itu ancamannya api neraka. Betul ya Bu ya. Nggak boleh ya. Makanya saya hari ini meskipun sibuk saya sempatkan tetap datang Bu Rini supaya saya tidak termasuk yang menyembunyikan ilmu Bu Rini. Iya benar itu. Masya Allah, takut ancaman itu. Betul. Iya itu hadisnya dari Abu Daud. Sedangkan di dalam surat Al-Fatir 19 dan 20 dia adalah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama kegelapan dengan cahaya. Iya betul. Iya, ini Ibu memang ilmu itu ini saya
stressing tadi penjenengan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Kalau saya boleh bicara, ilmu akhirat itu yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itu untuk orang Islam adalah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi ilmu akhirat hanya ada dua itu. Ada dua itu, yaitu yang gaib. Kita tidak kasat mata, tidak bisa melihat. Itu kita samikna wa atokna. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, itu hal yang menyangkut ibadah. Jadi ibadah itu tidak bisa berkembang, tidak bisa dirubah. Sholat berapa? Sholat subuh masa 4 rakaat tidak bisa. Bu Rini, kalau yang gaib itu yang seperti apa sih, Bu? Yang gaib itu seperti di surat Yunus 129 itu tidak ada yang diberitahu kecuali yang diizinkan Allah. Yang diizinkan Allah itu berbentuk wa alamnahu min ladunna ilmu laduni Al-Kahfi 65. Nah, kalau dibilang ilmu laduni itu yang langsung ditatar sama Allah. Betul. Nah, biasanya orang-orang yang diberi ilmu laduni itu orang-orang yang takwa, orang-orang selalu yang berpikir kebesaran Allah, selalu ingat Allah. Masya Allah. Betul. Kalau saya punya teman ibu ya, mohon maaf, saya tidak merasa tinggi diri. Teman saya Brigjen, terus juga ada yang kepala puskesmas, yang gelarnya MPD, MPM, yang di atas dokter itu. Terus juga banyak lagi dokter spesialis. Nah, itu teman dekat saya. Berarti kalau teman dekat itu pernah tahu kehidupannya sehari-hari. Bahkan pernah bertamu baik di rumah saya atau di rumahnya. Itu jam 2 malam itu bangun belajar. Masya Allah. Ya, saya kaget. Terus di sampingnya itu ada waskom isi air es sama botaknya yang sudah botak itu pinter-pinter dikompres dengan air es itu sama panas itu Bu ya prosesornya. Iya benar itu, saya ketawa. Masya Allah. kurang atus, orang Jawa bilang kurang atus ya. Apa itu ya? Atus itu kering, airnya turun Mas. Jadi bilang, aduh ini sudah bolak-balik tak panas kepala, tambah botak kamu nanti. Masya Allah. Tapi dibilang, iya besok ini tampil Thomas ya, jadi tokoh masyarakat, tampil di TV maupun di mana di instansi atau di mana tampil, itu saya lihat matanya itu bengep. Saya bilang gini, itu orang-orang yang nggak tahu itu kirain habis menangis. Padahal saya hitung kebanyakan belajar ya Bu. Iya, cuma 3 jam loh Bu. Masya Allah. Ya, kalau dalam surat Al-Kahfi 109 saat dia lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Allah, maka habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Ditulis. Meskipun kamu datangkan tambahan sebanyak itu pula. Iya betul. Kenapa kita nggak mesti belajar ya Bu? Ya betul Bu Rini. Terus belajar terus. Masya Allah, luar biasa nih tambahannya Bu Rini nih, luar biasa. Iya, karena sudah memudahkan baginya jalan ke surga. Betul itu juga hadis itu Bu ya. Iya, benar, dari HR Muslim itu. Iya. Masalah Katolikon, Yaltabi Sufi, dan seterusnya. Nanti nggak habisin waktu kalau saya ceramah. Kapan-kapan kalau misalnya saya ada izin keluar kota, Bu Rini yang gantiin saya ya Bu. Bersedia ya Bu? Alhamdulillah, saya sering juga jadi badannya Ibu Nyai di
di Gresik. Oh, Masya Allah. Ya Mas Alik perlu dicatat nih Mas Alik. Iya, ini narasumber luar biasa. Iya. Matur Ya, nuwun Bu Rini atas tambahannya yang Maaf semua. sami-sami. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih tanggapannya Bu Kasih? Wah, luar Bu Rini biasa nih? Mas Alik Ya. ya. Luar biasa Bu Rini nih, beliau sudah senior dalam hal usia ya. Tetapi keinginannya untuk terus belajar itu begitu tingginya. Dan saya yakin Bu Rini ini kan pendengar setia SAS FM ya. Iya, iya. Jadi melalui radio pun Bu Rini itu cari ilmu kan. Oke. Sampai tadi berapa ayat yang dikeluarkan oleh Bu Iya, itu Rini dia, ya. ya. Hadis-hadis itu kan dari beliau thalabul ilmi itu sudah bertahun-tahun itu, sehingga dan itu tidak hanya apa istilahnya hanya sekedar lewat saja ya, tapi sampai dicatat loh sama beliau ya. Iya, Sampai iya. dicatat, kemudian dihafalkan seperti itu. Nah, yang saya maksud tuh ya seperti ini Mas Alik. Iya, iya, ini contoh. ini. Contoh nyata ini Mas Alik ya. Contoh nyata walaupun Bu Rini sibuk banyak kerjaan Ya, tapi ya, ya. menyempatkan diri untuk bisa thalabul ilmi. Gitu, Walaupun Mas Alik. bekerja pun tetap bisa menuntut Betul, ilmu ya Bu betul. ya. Dan dengan cara apapun kita harus cari cara. Misalnya dengan seperti radio, itu. mendengarkan radio Dengan ya. mendengarkan radio, nggak sempat dengarkan tok gitu kan. Itu Iya, sudah iya. lumayan kan. Kita paling tidak sudah dapat masukan gitu ya. Iya, iya, Nggak iya. sempat baca, dengarkan. Ya, seperti itu sudah luar biasa. Luar biasa Iya. ya. Bu Rini tadi sudah menjelenterehkan ya Bu Iya, ya. luar biasa. Makanya saya usul Mas Thomas. Gimana? Ya itu tadi. Kalau misalnya suatu saat Jadi saya ada tugas narasumber luar ya. kota, Bu Rini bisa gantikan saya. Iya, iya, iya. Baik Bu Iya. Kasini, kita akan jeda dulu. Monggo. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana caranya sih Bu. Jika aduh saya ini sudah sibuk Mas, anak Iya. saya itu sudah 5, sudah susah, ini nggak bisa nih untuk ilmu. Dan kalau ada yang bilang seperti itu harus bagaimana Bu ya cara menuntut ilmu, nanti kita bahas Bu ya di sesi Betul. selanjutnya. Baik sahabat, kita masih di program Muslimah Insight. Tema kita tips menambah ilmu untuk muslimah yang sibuk. Silahkan Anda yang bergabung bersama kami di sini bertanya barangkali di 8297299. SMS dan juga WA sahabat di 0812 3006 345. Sahabat, kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Sahabat, apakah produk dan jasa Anda ingin tayang di program ini? Hubungi 0852 5752 1234. Sekali lagi di 0852 5752 1234. Di zaman ini, banyak orang mencari kesehatan. Bahkan kalau di dunia barat, bagi mereka kesehatan itu segala-galanya. Makanan serba steril, demikian pula pakaian dan yang lainnya. Mereka sangat memperhatikan sekali masalah kesehatan. Akan tetapi, sebetulnya, kalau kita perhatikan, Islamlah yang paling memperhatikan kesehatan. Siapa saja yang mempelajari sunnah Nabi, dia akan dapatkan bahwa asal ataupun kaidah-kaidah kesehatan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimanakah sehat secara Islam? Sehat ala Rasulullah. Setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Program ini kerjasama SAS FM dengan Al-Zahro Tour and Travel dan Atin. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Sahabat, walaupun Anda di luar kota Surabaya atau Anda tidak bisa memantau frekuensi 107,5, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui www.sasfmsurabaya.net. Inilah pendapat mereka tentang SAS FM. Yang jelas Radio SAS ini alhamdulillah membawa saya itu banyak ilmu gitu. Terima kasih itu, sangat-sangat memberikan ilmu yang penuh untuk mengenai ibadah. Alhamdulillah itu juga menuntun saya. Alhamdulillah satu keluarga juga jamaah juga begitu menyanjung di Radio SAS ini. 107,5 SAS FM. Sahabat, Rasulullah SAW merupakan pebisnis sukses sejak usia 12 tahun. Mari sahabat kita ikuti teladan Rasulullah tersebut dengan mengikuti training menjadi pebisnis muda Islami. Training ini akan dilakukan selama 1 bulan dengan 8 kali pertemuan. Tempat di Studio 2 Radio SAS FM. Peserta sahabat usia 15 hingga 23 tahun hanya untuk 15 orang saja. Biaya normal sahabat yaitu Rp1.250.000 per orang.
Sedangkan biaya promo hanya Rp280.000 per orang yang membayar sebelum 10 September ini. Sebelum 10 September ini. Materi yang akan disampaikan nanti sahabat yaitu menemukan potensi diri, membangun bisnis, strategi pemasaran, administrasi dan keuangan dasar dengan trainer, praktisi bisnis dan dosen. Fasilitas t-shirt, handout dan juga drink. Pendaftaran di 031 801 3487. Kami ulangi sahabat, 801 3487, atau Anda juga bisa menghubungi SAS FM di nomor 8297055. Baik sahabat, kita kembali di program Muslimah Insight, tips menambah ilmu untuk muslimah sibuk. Itu tema kita sahabat, dan masih bersama Ibu Kastini S. Kaspan. Beliau merupakan motivator cantik mulia. Anda yang ingin bertanya bersama kami di sini, silakan di 8297299. SMS dan WA kita 0812 3006 345. Baik Ibu Kastini, langsung kita membahas mengenai bagaimana sih tips-tipsnya, kiat-kiatnya agar muslimah yang sesibuk apapun tetap bisa menuntut ilmu. Mencari ilmu ya. Iya, silakan Bu. Soalnya ilmu nggak salah Mas. Iya, jangan betul. dituntut. Iya Mas Alik. Jadi gini, yang pertama ya, tips pertama nih. Kita harus sadari dulu pentingnya ilmu itu Mas ya. Karena kalau kita tidak menyadari itu, kita nggak akan meluangkan waktu, kita tidak akan menyediakan waktu, mengalokasikan waktu untuk cari ilmu. Ini harus ada di dalam jiwa kita gitu ya, dalam pikiran kita bahwa cari ilmu itu wajib, walaupun kita sudah ya kerja dan sebagainya lah ya, sudah makmur sekalipun, itu tetap wajib gitu ya. Itu harus ada dulu. So kalau nggak gitu nanti nggak semangat ya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya seperti itu, pemikiran seperti itu, jiwa seperti itu, nah kita harus punya pandangan ini, cari ilmu apa gitu kan? Ilmu apa? Kalau ilmu yang berkaitan dengan profesi kita gitu kan, mesti gampang ya nyarinya ya. Artinya insya Allah tersedia link-link yang sudah sehari-hari lah bertemu dengan kita gitu kan, misalnya pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, training-training yang berkaitan dengan profesi kita, itu biasanya gampang banget kita nyarinya. Tetapi ilmu agama khususnya untuk mempersiapkan diri kita supaya sukses kehidupan kita di akhirat nanti. Nah ini yang seringkali kita itu tidak mudah Mas gitu. Jadi kalau kita itu misalnya gini ya, dalam suatu perusahaan atau kantor itu ya, atau instansi ya, kalau pelatihannya itu pelatihan berhubungan dengan profesi, peningkatan kompetensi kita, itu cepat kita berangkatnya. Bahkan kadang dibiayai oleh perusahaan, dibiayai oleh instansi ya. Tetapi untuk yang kita sendiri nih loh Mas, yang pribadi, kita itu rene sing bayar dewe kan gitu ya. Ya enggak sih? Gitu. Kita harus investasi kan gitu. Selain investasi waktu, kita juga invest uang gitu. Nah, maka seringkali itu yang membuat kita redup, padahal itu penting banget. Kita kalau yang profesi itu oke lah ya, tapi yang untuk akhiratnya ini loh, gak dipikirin mulai sehat gini, tahu-tahu kita terus amblas gitu ya, hilang gitu ya. Ya apa loh Mas gitu kan. Harusnya kan gitu, kita harus berpikir seperti itu. Jadi artinya di sana harus berani modal begitu ya, untuk ilmu agama tadi itu. Betul. Nah, kita mesti searching dulu kan. Aku mau belajar di mana nih gitu. Di mana ada kajian-kajian gitu. Nah, biasanya di masjid-masjid gitu ya, di tempat kita tinggal ya, di sekitar kita kan pasti ada masjid Mas. Itu ada kajian-kajian. Apakah setiap hari, apakah setiap minggu itu ya? Pasti ada. Nah kita cari dulu di jadwalnya, siapa aja yang ngisi, materinya apa, kapan waktunya gitu, supaya kita bisa arrange waktu gitu. Kapan? Soalnya gini, kalau kita ndak persiapkan seperti itu, maka waktu kita habis buat kesibukan-kesibukan yang sesungguhnya bisa dipending, bisa didulukan dan sebagainya. Jadi kita mesti harus taruh prioritas tuh Mas, cari ilmu itu ya. Jadi searching dulu. Kemudian kalau misalnya memang kita ilmu agamanya itu memang benar-benar kita dulunya itu nggak pernah keinginan untuk belajar dan sebagainya, sehingga minim lah gitu. Nah, kita harus cari yang justru bimbingannya itu intensif gitu. Mungkin bisa datangkan guru ngaji, ustadz ya, kalau kita belum bisa baca Al-Quran sebelum terlambat gitu. Ya, jadi saya itu salut tuh sama ibu-ibu yang walaupun sudah usia senior gitu ya, masih datangkan guru ngaji ke rumahnya karena beliau tidak bisa keluar rumah. Nah seperti itu sampean Mas gitu. Terus masuk ke kajian-kajian, kelompok-kelompok ngaji ya, seperti itu luar biasa. Kalau yang sibuk banget lagi nggak sempat seperti itu ya, baca
Di internet tuh tersedia banyak sekali ya. Al-Quran tuh tentu kan itu sudah pasti ya. Al-Quran tuh kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan Al-Quran itu wajib itu menurut saya setiap hari gitu ya, setiap hari. Nah tapi di luar itu kita juga mesti nambah ilmu lagi kan yang lain-lain gitu selain yang kita baca di Al-Quran itu. Seperti itu Mas. Nah kemudian mendengarkan radio seperti ini, kita cari mana-mana yang bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk kita. Radio bukan cuma fungsinya nyetel musik gitu kan, iya kan Mas, nyetel lagu-lagu, dengarkan lagu-lagu gitu. Dan kalau ada siaran-siaran yang bisa menambah mantapnya iman kita, menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah khusyuknya hati kita. Nah itu yang mesti perlu kita prioritaskan seperti itu Mas. Jadi cari informasi dulu Nas, kemudian kita bikin jadwal. Oh, aku hari ini ngaji di sini, aku hari ini ikut kajian di situ, aku hari ini apa gitu. Ya tentu disesuaikan dengan aktivitas kita. Ya, paling tidak mulainya itu pelan-pelan ya. Karena kalau semua diikuti terus mari ngono nggak ikut sama sekali ya juga percuma ya. Jadi mesti gitu. Nanti dari situ, Masya Allah, kita akan mendapatkan manfaatnya itu ketika kita sudah nyemplung Mas. Senang ketemu dengan ibu-ibu yang lain, sama-sama cari ilmu, itu luar biasa. Ada di salah satu masjid di Surabaya itu ya, saya lihat yang masjid yang cukup besar itu, ada kursus belajar membaca Al-Quran ya, yang diikuti oleh para ibu-ibu yang usianya sudah senior-senior. Ya Mas Alik ya. Itu tuh sampai ribuan loh Mas pesertanya Mas. Di jadwal mulai dari jam berapa sampai jam berapa itu kelas ini, jam berapa sampai kelas berapa kelas ini, kan dites dulu ngaji. Jadi ibu-ibu yang sudah senior pun tuh gradul membaca Al-Quran itu ya tetap belajar. Nah seperti itu yang saya maksud. Itu luar biasa. Itu dari pagi sampai malam. Jadi kalau kita nggak bisa pagi ya bisa malamnya, kan gitu. Nggak bisa malam ya paginya gitu. Jadi harus itu. Gitu. Jangan sampai kita itu menyesal gitu Mas Ali. Udah apa istilahnya nggak berdaya gitu ya, bertemu sama malaikat gitu baru ketun ya. Aku kok ndak iso maca Quran, anak-anakku tak kon maca Quran kok ya ora iso pisan gitu. Nah ini jadi Masya Allah, ini yang menurut saya kita perlu benar-benar usahakan sungguh-sungguh menuntut ilmu itu Mas. Jangan asal ya wis pokoknya sambil lewat. Enggak, harus dijadwalkan. Allah melihat kesungguhan kita. Menuntut ilmu itu luar biasa, jihad yang luar biasa ya. Siapa yang berjalan untuk cari ilmu akan dimudahkan Allah ke surga ya, jalan ke surga. Seperti itu. Kita orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya sama Allah, seperti itu. Jadi luar biasa. Kalau kita nggak nuntut ilmu, iman kita tiba-tiba redup ya. Kemudian lama-lama juga kitanya hambar hidup ya, seperti itu. Jadi seperti itulah Mas Alik. Ada seorang ibu-ibu yang mungkin juga sibuk sekali dengan kegiatan di rumahnya. Itu akses yang paling mudah itu yang bagaimana sih Bu ya? Kalau anaknya masih kecil-kecil begitu, ya, itu kan memang benar-benar menguras tenaga ya. Apalagi kalau nggak ada pembantu seperti itu, semua kita handle sendiri gitu ya. Itu gimana cari ilmunya? Sedangkan mendatangkan guru privat pun tidak ada juga nggak Bu misalnya. Nah kalau yang seperti itu sekarang keluarga-keluarga muda itu kan aktif di sosial media ya Mas ya. Aktif, banyak anak-anak muda itu kan sekarang kan melek internet ya. Nah itu bisa dimanfaatkan gitu ya, bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya nih sambil menyusui gitu ya, sambil menyusui itu kan kita kan telentang nih gitu ya, sambil menyusui. Nah itu sambil bisa baca itu nasihat-nasihat yang ada di grup-grup WhatsApp, yang ada di Facebook gitu. Kita kan bisa memanfaatkan sosmed ya. Di sosmed itu kan Twitter itu juga banyak sekali sumber ilmu. Nah, tergantung kita mau make yang seperti apa sosmed itu, gitu kan Mas Alik. Misalnya di Facebook kita pakai untuk apa? Gitu. Kalau kita pakai untuk dapatkan nasihat, dapatkan ilmu, walah banyak sekali ilmu di situ. Ya. Kemudian di grup-grup WhatsApp yang mungkin kita punya kumpulan-kumpulan atau komunitas-komunitas ya, di situ juga kalau dibangun suasana, kita saling menasehati itu luar biasa. Sekarang itu yang namanya nasihat ya Mas ya. Nasihat itu ditulis oleh seseorang ustadz atau tokoh begitu ya. Itu cepat sekali nyebarnya itu kan. Di Facebook saya sudah baca ini, di WhatsApp saya baca ini gitu. Di Twitter baca lagi gitu. Jadi nggak ada alasan
Ya, sekarang ini semua serba mudah kita mengakses informasi. Ya, kalau kita masih anak kita masih kecil-kecil memang tidak bisa mendatangi suatu majelis ilmu, oke lah, paling tidak itu. Dan kita kalau Al-Quran kan tidak ada yang menghalangi kita untuk membaca Al-Quran kan, seperti itu. Paling tidak itu. Nanti kalau anaknya sudah bisa katakanlah ditinggal untuk ya tolabul ilmu, kita mendatangi forum-forum kajian-kajian, nah kita lakukan. Seperti itu Mas Alik. Jadi ya jangan sampai stres juga kalau misalnya aduh saya sibuk nih gitu, anakku nggak bisa ditinggal. Tapi itu terus kemudian terus berjalan sampai anaknya sudah bisa ditinggal pun masih jadi alasan sibuk nih rumah tangga ini begini begitu beginilah. Kita kan ya bisa ngatur gitu kan. Betapa banyak tuh ibu itu yang itu repot aku waduh repot apa nih gitu ya, saya pikir gitu. Jadi ya sudah cukup pusing tapi, ini iya repot untuk datang ngaji tapi tidak repot melihat sinetron ya sampai malam. Bahkan sampai malam jam 1, jam 2 ya. Jam 12 tuh masih mentengin TV, itu repot apanya kan gitu kan. Itu kan masalah prioritas saja gitu. Itu Mas Ali. Baik Bu, terkait tadi yang kita Bu Kasini sampaikan di media sosial maupun internet ini kan sangat banyak sekali di sana Bu ya. Tapi ada beberapa kekhawatiran tentang kesohihan Bu dari artikel itu bagaimana Bu caranya? Betul Mas Alik. Memang kita kalau belajar sebetulnya kan kita itu kan darurat ya kalau di internet itu ya sebetulnya ya. Kita tidak boleh hanya berdasarkan satu sumber gitu kan ya. Tetapi kita harus tetap kritis ya. Itu ya. Membaca karena di internet itu kita tidak tahu benar-benar ini yang nulis karena dunia maya ya. Ini siapa ya. Kadang-kadang nasihat-nasihat itu ya ada juga yang apa ya menurut saya asal dibikin atau berdasarkan sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya. Kadang-kadang seperti itu. Maka belajar dari internet pun kita harus berpikir kritis. Suatu saat kita harus lakukan cross check gitu, karena nanti loh ini kok gini, ternyata dari ustadz ini ya, suatu saat kita dapat informasi dari ustadz ini nggak benar ini, nah maka kita tetap harus kritis di situ Mas Ali ya, tetap harus kritis. Kita juga tetap tidak meninggalkan kajian yang utama kita ya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis gitu. Kita kalau bisa kita juga punya ya kitab-kitab hadis di rumah gitu ya. Kita juga punya Al-Quran dan terjemahannya, itu wajib, bukan untuk pajangan di lemari ya. Ya Mas Ali ya. Apalagi kalau itu menjadi apa namanya itu, kalau waktu nikah itu namanya apa Mas itu Mas? Apa ya Bu ya? Yang diberikan akad nikah. Ya pada saat akad nikah itu namanya apa? Mas kawin. Nah kalau dijadikan mahar atau mas kawin, ya seneng dapat Al-Quran dan terjemahan, tapi kemudian taruh saja di lemari, tidak pernah dibuka. Ini masih baru tuh. Bertahun-tahun kondisinya masih baru. Iya, buat kenang-kenangan katanya. Ya kalau itu buat kenang-kenangan mestinya beli lagi ya. Ya Al-Quran kalau sudah sering dibuka kan pasti lecek gitu ya, pasti lungset gitu. Nah kalau misalnya kita punya Quran tapi nggak pernah dibuka gitu ya, seperti kuburan rumah kita. Seperti itu Mas Alik, sungguhan. Jadi kalau kita itu Masya Allah setiap hari bisa berkomunikasi dengan Allah dengan melalui Al-Quran ya. Artinya kita kan ketika baca Quran ini kan seperti Allah itu berbicara gitu ya dengan kita, memberi nasihat, memberi pelajaran ya. Seperti tadi dikatakan burini ilmu laduni itu ya. Karena tidak semua ilmu kita bisa cari sendiri gitu. Ada yang ilmu yang gaib itu yang diberitahu langsung oleh Allah. Gitu kan, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang sejarah nabi-nabi zaman dulu, umat-umat yang dibinasakan Allah dulu, itu gimana itu kan ilmu laduni, itu kita nggak tahu itu diinformasikan lah. Kalau kita bisa mempelajari yang seperti itu luar biasa. Baik. Seperti itu Mas. Jadi walaupun memang banyak ilmu yang ada di internet tadi, media sosial, tetap harus disaring Bu ya dengan konfirmasi ke kitab-kitab yang kita punya tadi. Atau tanya ke Ustadz ya. Baik. Betul, Mas Ali. Nanti akan kita bahas apa cara-cara lain lagi, cara gratis barangkali ya untuk menambah ilmu. Kalau buku itu kan ini ya masih beli begitu ya. Bagaimanalah cara gratisnya? Nanti akan kita bahas. Kenapa mesti gratis Mas? Itu perlu kita bahas. Ya itu Mas. Dia ya. Karena ras itu suka ya Bu ya sama gratis ya. Bisakah menuntut ilmu yang tinggi tapi gratisnya? Nanti akan kita bahas bersama Ibu Kastini sesi selanjutnya. Dan silakan bagi Anda yang bertanya sahabat di line telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Sahabat Muslimah Insight akan kembali setelah yang satu ini.
Catatan La Tahzan. Kehidupan yang sempurna itu adalah ketika Anda di masa muda mencurahkan seluruh waktu Anda untuk ambisi-ambisi Anda. Ketika di masa dewasa mencurahkan seluruh waktu Anda untuk berjuang. Dan ketika Anda di masa tua mencurahkan seluruh waktu Anda untuk merenung. Tambah wawasan Anda jam 10 pagi. Senin, buka baca buku. Menulis itu modalnya adalah membaca. Penulis yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Dan perlu diingat bahwa orang yang menulis itu daya ingatnya kuat. Orang yang menulis itu tidak akan mudah pikun. Selasa, Nurani minggu ini. Pertama, yang meracuni anak-anak itu ya game online. Kalau udah kena itu sudah habis lah. Yang kedua ya situs-situs porno ini yang sangat berbahaya untuk perkembangan akhlak anak-anak kita. Rabu, sehat ala Rasulullah. Dokter itu selama setahun tidak kedatangan pasien. Jadi sepi. Apa rahasianya? Ternyata masyarakat pada saat itu sudah mencontoh pola Rasulullah. Kamis, Asri Alam Lestari. Kawasan Mojokerto ini sering mendapatkan arisan bencana ya, hampir setiap tahun mendapatkan arisan bencana. Karena apa? Struktur tanahnya dan peruntukannya seharusnya itu untuk kawasan konservasi, tapi seringkali dirubah. Jumat, ngaji duit. Bayangan kita mungkin investor adalah orang yang glamor, kemudian uangnya banyak dihambur-hamburkan di mana-mana. Tidak, justru kebalikan. Seorang investor itu adalah orang yang kemudian sederhana, tidak banyak menghabiskan uang, dan mudah berbagi. Tambah wawasan Anda jam 10 pagi. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Alam akan memberikan manfaat bagi manusia jika manusia bisa melestarikannya. Namun jika tidak, maka alam akan murka terhadap manusia. Bagaimanakah pelestarian lingkungan agar membawa berkah bagi manusia? Asri Alam Lestari, kini setiap Kamis jam 10 pagi. 107,5 SAS FM. Sahabat informasi lalu lintas untuk Anda kami ambil dari akun Twitter di Sub Surabaya. Sahabat, lalu lintas di Simpang Indrapura Rajawali terpantau lancar. Kemudian di Gubeng Pojok Pemuda terpantau ramai lancar juga sahabat. Kemudian kita coba lihat pantauan dari rekan-rekan di RTMC Ditlantas Jatim sahabat. Arus lalu lintas sekitar Simpang 3 Medaeng Sidoarjo padat, terutama arah Krian Trosobo. Sekali lagi padat sahabat, terutama arah Krian Trosobo. Kemudian di sekitar Bundaran Waru arah Surabaya padat, pengguna jalan jaga jarak aman berkendara. Baik sahabat, kita kembali di program Muslimah Insight. Tema kita tips menambah ilmu untuk muslimah yang sibuk. Kita masih bersama Ibu Kastini S. Kaspan. Beliau merupakan motivator cantik mulia. Sedikit waktu bagi Anda yang bergabung di SMS atau WA 0812 3006 345. Baik Ibu Kastini, saya bacakan SMS yang masuk ini Bu ya, dari Pak Tejo yang ada di Gresik ini. Memang di zaman sekarang ini banyak orang-orang mencari ilmu, tapi ilmu yang didapat hanya dunia saja. Tapi kalau ilmu akhirat jarang sekali. Anehnya, kalau sudah kena penyakit baru, mau menyebut-nyebut nama Allah. Apalagi kalau dalam keadaan kaya yang dipikirkan hanya harta saja. Ya mudah-mudahan lewat Radio SAS FM ini semua manusia bisa sadar. Insya Allah. Amin. Ya, amin. Ya. Ini juga dibenarkan tadi yang Bu Kastini sampaikan ya, bahwa betul. Kita kebanyakan mengejar ilmu dunia, lupa ini akhiratnya. Ya betul Mas Alif. Ya jadi itu kita mesti sadar itu ya, keistimewaan cari ilmu itu Mas ya. Jadi Pak Tejo itu betul sekali, bagus sekali. Jadi seringkali kita itu baru ingat gitu ya, kalau sudah dapat masalah atau musibah. Tapi nggak apa-apa, itu kita syukuri juga. Seandainya yang sebelumnya kita lalai gitu ya, kita syukuri
bahwa Allah tuh masih sayang sama kita gitu kan. Nah, masih sayang sehingga masih dijewer gitu loh. Dijewer tuh biar kita ingat kembali lah. Dijewer bolak-balik ndak ingat lah ya wesiku. Wah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh repot nanti gitu ya. Baik, kita balik lagi Bu. Nyambung yang tips ini supaya kita tuh menuntut ilmu tapi gratis. Nah, itu loh Mas Alik. Saya tuh heran tuh Mas Alik dengan kata-kata gratis nih Mas. Dari mana munculnya itu ya? Kok bisa kepinginnya yang gratis mulu gitu loh Mas Alik. Ini saya balik bertanya nih gitu. Karena gini ya, kalau cari yang gratis-gratis saja gitu ya nggak apa-apa. Itu baik ya Mas Alik ya. Ada banyak pasti di masjid-masjid dan sebagainya. Itu minimal gitu ya. Tetapi kalau misalnya nanti kita perlu ilmu yang ternyata tidak tersedia, yang gratis gitu, ya itu perlu bayar ya. Ya, insya Allah itu dihitung jihad juga gitu loh. Investasi itu investasi akhirat juga gitu Mas. Bayar itu Mas. Misalnya kursus tadi loh. Ya, kita cari misalnya di sebuah masjid kursus baca Al-Qur'an tuh ternyata tidak ada programnya di situ yang gratis. Ternyata ada bayar. Lo yang bayar toh Mas, ojo gratisan lo. Terus ustaz iki piye? Transporte sopo sing ngekeki kan gitu toh Mas. Ya, jadi saya pun ada kelompok kajian ya, bayar Mas, bukan gratis. Itu. Ini kita harus apa ya? Mindsetnya kita mesti, Masya Allah, kita dengan membayar itu Allah itu melihat kesungguhan kita gitu Mas. Jangan yang gratis-gratis tok Mas. Ya. Ini kalau misalnya mau yang gratis ya gak apa-apa. Tapi untuk yang perlu bayar ya kita dan ilmu itu sangat, anggaplah kajian yang mau kita ikuti itu memang benar-benar sangat bermanfaat. Kita harus bayar ya bayar Mas, gak apa-apa. Itu Allah akan ganti. Dan apa manfaat yang kita peroleh ya. Yang kita peroleh dari kajian itu, walaupun kita bayar, itu jauh lebih mahal nilainya, lebih tinggi nilainya daripada uang atau rupiah yang kita bayarkan. Sungguh. Baik. Katakanlah misalnya ya, saya punya kelompok kajian ya, sebulan tuh bayarnya Rp50.000. Tapi ustadznya itu ganti-ganti gitu. Ya, seminggu itu 4 kali ada kajian itu mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa kita dapat ilmunya tuh banyak banget seperti itu. 50.000 itu artinya apa? Murah sekali dibandingkan ilmu yang banyak tadi ya. Yang banyak tadi karena kita berjamaah gitu. Ada juga kajian semacam terjemah Quran gitu ya. Itu bayarnya cuma 30.000. Kita ada orang 15 setiap bulan ya. Bayarnya cuma 30.000. Itu murah banget menurut saya. Sangat-sangat murah. Jadi bayangkan dengan manfaat yang kita peroleh, kita selamat dunia akhirat gitu Mas. Iya. Itu tidak. Kita dengan dapat ilmu itu kita bisa menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita dari api neraka. Luar biasa. Surat At-Tahrim kan begitu ya, di akhir surat At-Tahrim. Jagalah keluargamu dari api neraka kan gitu. Bagaimana Bu dengan misalnya kita punya kenalan begitu ya atau ustadz begitu, kita silaturahmi ke sana begitu, itu juga bisa ya. Itu juga luar biasa ya. Itu juga langkah yang luar biasa karena dengan silaturahim kita bisa mendekat kepada orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu. Itu insya Allah derajat kita juga akan dinaikkan sama Allah. Nah, seperti ini juga itu bisa menjadi sarana ya. Tapi agak sedikit membawa oleh sedikit. Nah itu kan tidak gratis ya. Mesti ada lah, mau beo itu mesti ada lah Mas ya. Misalnya kita dengan diskusi dengan teman begitu, apakah itu juga menjadi sarana Bu untuk mencari ilmu yang gampang? Iya betul. Yang penting teman diskusinya itu benar ya. Berbobot itu ya Mas Alik. Benar. Banyak sekali sih ya tips-tipsnya ya insya Allah ya. Di sosmed, kemudian di kajian-kajian dari internet dan sebagainya tadi ya Mas ya, di kursus-kursus. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan buat tidak nambah ilmu. Sesibuk apapun kita. Iya. Baik, terima kasih Bu Kasini. Sama-sama Mas Alik. Berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat semakin banyak ilmu. Insyaallah. Yang bisa mengantarkan selamat dunia akhirat ya. Insyaallah. Baik, terima kasih Bu Kasini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perbincangan kami bersama Ibu Kastini S. Kaspan. Beliau merupakan motivator yang cantik mulia. Terima kasih bagi Anda telah bersama kami. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya Alik A3, gatekeeper ada Bella Natasha. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Syiar Pagi. Radio SAS FM menunjukkan pukul 8 pagi.